Halo semua, selamat datang. Sedikit disclaimer dulu. Oke, kita masuk ke kontennya. Jadi ceritanya, entah kenapa aku tiba-tiba kepikiran buat belajar menggambar anime pakai Blender. Sebenarnya ini tuh berlawanan banget sama diri aku, karena aku dari kecil bisa dibilang orangnya kaku. Kalau ada pelajaran seni rupa, apalagi menggambar, pasti hasilnya jelek. Jadi dulu itu aku memang jagonya itu di pelajaran yang sifatnya eksak, contohnya adalah matematika dan fisika. Jadi emang aku tipe orang yang sukanya sama hal-hal yang teratur dan punya hasil pasti. Jadi aku sebenarnya bisa aja sih gambar, tapi gambar gedung yang bentuknya cuma balok kotak-kotak, ya mungkin tambah pintu dan jendela, ya gambar sederhana seperti ini. Dan kalau suruh warna juga biasanya cuma satu ya. Kalau diminta bikin gradasi atau warna yang bagus banget, aku sih jujur aja nyerah sih. Tapi kali ini aku pengen coba belajar lagi. Alasannya simpel, karena aku melihat generative AI. Menurutku, ini cukup aneh. Komputer yang harusnya ngerjain hal-hal logis dan terstruktur, sekarang kok malah dia bisa gambar anime kayak gini. Dan ini adalah pekerjaan yang kreatif banget. Kalau komputer yang lebih matematis dari aku aja bisa, kayaknya bukan nggak mungkin aku nggak bisa sama sekali. Mungkin nanti aku nggak bakal sejago AI, tapi setidaknya aku pengen bisa gambar versi yang sederhananya. Dan berhubung sampai sekarang aku belum nemu guru menggambar yang cocok, akhirnya aku minta ChatGPT aja buat jadi guru menggambar, nanti pakai aplikasi Blender, jadi langsung 3 dimensi. Ya tapi ini tolong jangan ditiru perbuatanku tanpa pengawasan profesional, karena ini bisa jadi adegan yang sangat berbahaya. Kalau kalian maksa melanggar dan terjadi kerugian langsung maupun tidak langsung, ya itu bukan urusan saya ya. Udah aku peringatin. Nah, kalau urusan Blender, aku sebenarnya bukan orang yang nol banget. Aku udah pernah belajar interaksi dengan Blender, paling enggak udah bisa bikin bentuk dasar, contoh kubus, bola, tabung, dan sebagainya. Bahkan tadi aku sempat coba bikin gambar manusia, tapi hasilnya ya kayak gini. Emang cacat parah sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu emang kemampuanku masih segitu. Ya udah, kalau gitu coba gambar ini aku upload ke ChatGPT aja apa adanya. Lalu aku masukin prompt yang intinya adalah aku pemula. Sesuai ya dengan kondisiku sekarang. Targetku pengen bisa bikin karakter anime di Blender. Lalu aku tanyakan, kira-kira butuh berapa waktu lama sih buat belajar? Nah, dia itu jawab, kamu udah ada di tahap yang benar. Banyak pemula yang nyangkut bahkan sebelum sampai sini. Asik. Belajar anime lebih cepat daripada realistik. Oke, motivasi yang bagus. Dengan latihan santai tapi konsisten, ini aku dikasih 3 pilihan target waktu dengan masing-masing output yang berbeda-beda. Yang paling lama sekitar 2 sampai 3 bulan outputnya adalah bisa bikin karakter anime yang konsisten dan bisa dipose. Waduh gila ini. Ini kalau benar kejadian ya, waduh ini benar-benar gila sih. Soalnya aku sekolah 12 tahun, tiap semester ada seni rupa, tapi sampai sekarang tetap gak bisa bikin gambar yang bagus. Gimana pun juga, yang salah juga aku sih. Gak bisa memahami apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru waktu itu. Dan saking gak pahamnya ketika guru bilang, ada pertanyaan gitu, aku sampai gak tahu harus nanya apa ya. Ya gitulah. Oke, kalau gitu aku ambil opsi 3 bulan aja. Ya karena aku sadar diri kalau urusan seni rupa bego banget. Aku anggap 3 bulan itu 90 hari. Dan disclaimer lagi, 90 hari ini bukan berarti akan terjadi berturut-turut sejak hari ini. Bukan berarti 90 hari dari sekarang jago, enggak gitu sih. Realitanya pasti akan lebih lama karena ini adalah 90 hari belajar. Besok bisa aja hari pertama, terus hari keduanya baru terjadi 5 hari kemudian. Ini mirip lah dengan konsep hari kerja, tapi jadwal liburnya aku yang nentuin sendiri. Ya, libur tiap hari aja kalau gini ya. Oke, karena udah nggak sabar, aku langsung coba minta daftar materi yang perlu dipelajari dalam 90 hari. Wah, keren ini. Aku udah disediain materi loh setiap harinya. Ya udah kalau gitu, ini aku copy aja untuk persiapan membuat instruksi proyek. Kemudian, kalimat yang tidak berkaitan dengan daftar materi, aku perlu hapus dulu.
Kemudian sebelum daftar materi, aku kasih prompt yang intinya adalah kamu AI bertindak sebagai pengajar profesional yang targetnya membuat saya bisa gambar anime dengan aplikasi Blender. Kemudian di akhir aku minta supaya cara ngajarnya fleksibel. Jadi ketika aku tanya materi yang seharusnya diajarkan di hari mendatang, dia harus tetap mau kasih jawaban. Maksudku, jangan sampai si AI ini ngomong, loh kalau tanya ini tunggu materi minggu depan ya. Aku nggak seneng sih jawaban seperti itu. Karena minggu depan bisa jadi saya lupa kalau aku pernah nanya. Tapi, pastikan mengawali materi sesuai dengan hari belajar yang saya sebutkan. Habis itu, aku bikin proyek GPT-nya. Oke, proyek udah terbuat. Lalu, instruksi tadi aku masukkan ke kolom instruksi proyek. Sekarang aku coba prompt ya. Aku siap di hari ke-1. Coba kita lihat ya, seperti apa sih materi hari ke-1. Ini kalau dilihat sekilas, sepertinya materinya adalah berupa pengenalan UI Blender dan cara berinteraksi dengan Blender. Ini kemungkinan bakal aku skip sih, karena materi ini udah pernah aku pelajari, bahkan udah sampai bisa gambar orang meskipun pakai bentuk yang sederhana. Tapi bentar sih, aku jadi penasaran. Di hari 90 gimana ya materinya? Oke, kita coba lihat. Apa nih? Wah, ada gambar. Gambarnya bagus banget lagi. Ini beneran. Maksudku, di hari ke-90, beneran aku bisa gambar seperti ini. Wah, ini kalau di hari ke-90 aku beneran bisa bikin gambar yang seperti ini bakal jadi achievement besar sih buat aku. Karena itu berarti aku bisa belajar dan menguasai sesuatu yang dari kecil gak aku suka. Dan selama ini selalu aku anggap itu bukan bidangku. Ya udah kalau gitu, sekian dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.